Doa bisa mengubah segala sesuatu. Ungkapan ini sering kita dengarkan. Prayer changes everything. Tapi apakah benar bahwa doa yang mengubah segala sesuatu? Kalau memang doa yang mengubah, bagaimana dengan Tuhan? Bukankah Tuhan yang lebih berkuasa dan maha kuasa dalam mengubah segala sesuatu? Doa hanyalah sarana untuk kita mengadu dan berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi, dan menyampaikan isi hati kita kepadanya. Tapi seringkali dimaknai doa yang mengubahkan seolah-olah memang doa itulah yang mujarab dan bukan Tuhannya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau jeli dan memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan tentang doa, sangat kaya dan sangat dalam. Dan doa selalu diarahkan bukan semata untuk kebaikan dari seseorang yang berdoa, tapi untuk supaya kebenaran itu bisa dialami. Kita justru dengan berdoa sebenarnya bukan semata untuk mengarah jadi lebih baik, tetapi lebih benar, yang berarti doa sangat erat kaitannya justru dengan kebenaran. Doa bukan membuat kita mengingkari sesuatu atau lari dari satu realita, tapi doa sesungguhnya mengajak kita untuk supaya makin dekat kepada Tuhan hingga kita mampu menghadapi realita yang terjadi. Karena doa sesungguhnya bukan pelarian diri dari kenyataan, tapi sebuah penguatan diri oleh kuasa Tuhan yang kepadanya kita berdoa supaya kita bisa lari menghadapi masalah dan persoalan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 13-18, ayat-ayat yang sudah sering diungkapkan dan dibacakan tentang doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Satu pertanyaan lagi tentang doa yang mengubahkan. Kita patut bertanya sebenarnya doa mengubahkan apa? Yang sebenarnya dan yang seharusnya kita pahami adalah doa mengubahkan kita yang berdoa. Tetapi doa itu bukan mengubah Tuhan. Doa justru dialamatkan kepada Tuhan untuk menggugah hati Tuhan agar supaya Tuhan sungguh bisa menyatakan kuasanya kepada kita. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ingin diajak berkomunikasi? Karenanya doa adalah sebuah tanda relasi kita dengan Tuhan yang bukan semata meminta sesuatu. Karenanya makna doa yang mengubahkan itu sebenarnya lebih banyak mengubahkan pribadi yang berdoa. Tetapi doa itu bukan mengubah Tuhan dan kehendaknya, tapi menggugah Tuhan untuk menyatakan kehendaknya yang lebih baik kepada setiap kita. Misalnya di dalam perjanjian lama ada dikasih contoh di sana Elia, manusia biasa yang dikatakan bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Pertanyaannya, apakah doa Elia yang menyebabkan hujan tidak turun dan hujan jadi turun? Jelas bukan doa Elia sesungguhnya. Bukan kesungguhan dia berdoa sesungguhnya.
Tetapi Tuhanlah bukankah yang menurunkan hujan, yang lalu membuat hujan turun ke bumi selama beberapa lama? Itu adalah karena karya Tuhan. Sehingga dengan kata lain dalam hal ini Elia menggugah Tuhan untuk supaya hujan jangan turun atau hujan itu turun. Dan kita lihat bagaimana Elia berdoa pula dan hujan turun lagi, bumi mengeluarkan buahnya. Jelas sekali ini semua adalah pekerjaan Tuhan dan Elia sebagai hambanya mengubah segala keadaannya untuk menerima realitas sambil berserah kepada Tuhan, dan itulah yang menggugah hati Tuhan sehingga dia mencurahkan hujan. Lalu kita lihat lagi kalau dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit. Sesungguhnya dalam ayat tadi dikatakan doa yang lahir dari iman. Perhatikan di sini. Doa yang lahir dari iman dimungkinkan adalah karena Tuhan yang ada di dalam doa kita itulah yang menyelamatkan orang sakit. Kalau doa yang asal bunyi saja itu mantra yang dianggap oleh dunia perdukunan sebagai cara untuk melakukan sesuatu dan mengubahkan sesuatu. Dan kita lihat bahwa Tuhanlah yang membangunkan orang sakit itu. Doa bagian kita, tapi menyembuhkan itu Tuhan. Doa bagian kita meminta, tetapi menjawab, mengabulkan sesuai kedaulatannya adalah Tuhan. Bahkan di situ dikatakan Tuhan juga bisa mengampuni dosa orang yang telah berbuat dosa bila dia didoakan dari iman yang dalam. Dan lalu dikatakan lagi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan perhatikan di sini doa orang yang benar, sekali lagi doa erat kaitannya bukan bicara kebaikan kita atau kebaikan keadaan dan sekeliling kita, tetapi doa berkaitan dengan kebenaran. Doa orang yang benar bukan doa orang yang baik. Tapi doa orang yang benar yang berarti dia benar-benar menghadapi sebuah kebenaran, dia rela menghadapi kenyataan, dan dia tidak mengingkari, tidak ada dalam dusta dan kebohongan. Dan bukan saja kebenaran, juga dengan keyakinan. Bila dengan yakin didoakan, berarti kebenaran dan keyakinan itulah yang menjadi ciri dari sebuah doa yang Tuhan kehendaki. Baru doa ini sangat besar kuasanya. Tapi lalu pertanyaan muncul lagi. Kuasa apa yang sebenarnya diberikan dari doa yang dipanjatkan itu dengan kebenaran dan dengan keyakinan? Doa orang benar yang besar kuasanya bukan berarti kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan itu diberi kuasa untuk lari dari realita dan hengkang dari persoalan. Karena itu berarti kita mengingkari kebenaran bahwa kita punya persoalan, bahwa kita harus menghadapi realita dan kenyataan. Doa bukan seperti opium atau candu yang membuat kita akhirnya terbiuskan. Seolah-olah dengan banyaknya kata-kata doa kita atau kata-kata yang sama dengan kata orang lain yang lalu kemudian dikatakan itu menyembuhkan. Jelas bukan itu. Doa bukan sebuah pelarian dari kenyataan. Tapi doa justru ketika dikatakan doa orang benar besar kuasanya, kuasa yang Tuhan berikan itu bukan kuasa untuk lari dari realita, bukan kuasa untuk hengkang dari persoalan, tapi kuasa untuk tenang menghadapi realita dan persoalan. Dan bukan itu saja, Tuhan memampukan lewat doa yang kita panjatkan untuk menang mengatasi masalah dan persoalan hidup kita. Tenang dan menang inilah kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjalankan sebuah kehidupan tanpa pelarian dari kenyataan, dari realita, dari persoalan. Mari kita rumuskan dan pertajam lagi pemahaman kita tentang doa, supaya doa sesungguhnya bukan seperti kata-kata yang lalu kemudian sudah habis kita sebutkan pasti kita akan beres dan selamat, bukan. Tapi doa justru memampukan kita di dalam kebenaran menghadapi kenyataan. Doa dengan keyakinan itu bukan doa yang merupakan pelarian, tapi sebuah doa penyerahan kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mari berlari bersama dengan Tuhan dan jangan lari dari kenyataan di dalam doa-doamu. Bersama dengan Dia kita kuat. Tuhan mengasihi kita dan menyertai kita sekalian menghadapi apapun juga yang ada di hadapan kita. Amin.